Halo Sobat Belajar Bareng, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga untuk latihan soal UAS atau PAS ya. Mata pelajaran PPKN bab 4 yaitu Kebinekaan Indonesia, kelas 7 SMP, semester 2 kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdapat pada A. Lambang Negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. B. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. C. Diktum Dekret Presiden 5 Juli 1959. D. Ketetapan MPR nomor 20 tahun 1966. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Terdapat pada lambang Negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Kemudian soal yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan A. Satu kesatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. B. Satu kesatuan yaitu bangsa yang berdasarkan Pancasila. C. Satu kesatuan yaitu bangsa yang telah merdeka dan berdaulat. D. Warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, satu kesatuan yaitu bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kemudian soal yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus A. Membudayakan kepada masyarakat luas terutama di pedesaan. B. Selalu mengenang makna semboyan tersebut agar bisa hidup rukun. C. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Berusaha memahami makna semboyan tersebut agar bisa hidup rukun. Tentu jawaban yang paling benar adalah C ya. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, kebinekaan itu atau Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita itu tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar mengetahui maknanya, tetapi kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian soal yang keempat, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2. Mengikuti acara ibadah agama orang lain untuk menunjukkan toleransi. 3. Melarang umat beragama lain melaksanakan ibadah. 4. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 5. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Yang merupakan wujud perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragama pada masyarakat yang beragam ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 4, dan 5, C 1, 3, dan 4, D 1, 3, dan 5. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, 1, 4, dan 5. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Dan yang kelima, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Kemudian soal yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam jabatan tertentu dalam sebuah pekerjaan. Hal tersebut merupakan bentuk harmoni A. Gender, B. Ekonomi, C. Agama, D. Hak. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, bentuk harmoni dari keragaman gender ya. Kemudian soal yang keenam, di bawah ini yang bukan termasuk contoh kesetaraan keberagaman gender dalam masyarakat adalah A. Adanya emansipasi wanita. B. Adanya perlakuan perbedaan bagi wanita dalam ruang publik. C. Wanita berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi.
D. Tidak ada kesenjangan di lingkungan pekerjaan antara wanita dan pria. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Adanya perlakuan berbeda bagi wanita dalam ruang publik itu bukanlah termasuk contoh kesetaraan keberagaman gender, ya. Kemudian soal yang ketujuh. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun kesadaran gender di masyarakat yaitu dengan A. Mengembangkan UMKM di masyarakat. B. Membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komnas Perempuan. C. Membentuk sekolah-sekolah unggulan di perkotaan. D. Membangun budaya kerja bagi kaum wanita. Tentu yang sudah dilakukan pemerintah adalah B, ya. Membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Nasional Perempuan, ya. Kemudian soal yang ke-8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Berasal dari nenek moyang yang berbeda. 3. Kondisi negara kepulauan. 4. Perbedaan kondisi alam. Yang kelima, perbedaan pendapat dan mata pencaharian. Yang keenam, keadaan transportasi dan komunikasi. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas mana sajakah faktor yang menyebabkan keanekaragaman bangsa Indonesia? A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 4, dan 5. C. 1, 3, 4, dan 6. D. 3, 4, 5, dan 6. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. 1, 3, 4, dan 6. Ya, 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Yang ketiga, kondisi negara kepulauan. Yang keempat, perbedaan kondisi alam. Dan yang keenam, keadaan transportasi dan komunikasi. Itulah penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian soal yang ke-9. Masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya disebut A. Gender. B. Suku. C. Budaya. D. Adat. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Suku. Jadi suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Kemudian soal yang ke-10. Suku Asmat, Dani, Mee, dan Arfak adalah suku yang terdapat di pulau A. Papua. B. Maluku. C. NTT. D. NTB. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Suku yang terdapat di pulau Papua. Kemudian soal yang ke-9. Suku Tapanuli, Karo, Pasema, Rejang, Lebong, Mentawai, Nias, Alas, Gayo, dan Anak Dalam adalah suku yang terdapat di pulau A. Jawa. B. Kalimantan. C. Sulawesi. D. Sumatera. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Suku yang terdapat di pulau Sumatera. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Bunga mempunyai kulit seperti sawo. Bunga nama orang, ya. Mempunyai kulit seperti sawo yang matang. Tubuh tinggi, mata besar, dan berwarna coklat muda. Sedangkan jelita mempunyai kulit kuning langsat, berambut lurus, mata sipit, dan berwarna coklat tua. Perbedaan dari ciri-ciri fisik antara bunga dan jelita tersebut disebut keragaman. A. Ras. B. Budaya. C. Golongan. D. Suku bangsa. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Disebut keragaman ras. Jadi keragaman ras ini contohnya seperti warna kulit, ya. Warna kulit, warna rambut, bentuk mata, dan juga rambut lurus, mata sipit, itu termasuk bagian dari ras, ya. Kemudian soal yang ke-13. Tradisi Fahombo atau yang sering disebut tradisi lompat batu adalah tradisi dari daerah A. Jawa Barat. B. Maluku. C. Bali. D. Nias. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Tradisi dari daerah Nias. Kemudian soal yang ke-14. Tradisi bambu gila adalah sebuah tradisi yang melambangkan semangat gotong royong dalam kehidupan sosial. Tradisi ini berasal dari A. NTT. B. Kalimantan. C. Maluku. D. Minang, Sumatera Barat.
Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, tradisi berasal dari Maluku. Kemudian soal yang ke-15. Sikap toleransi merupakan cara mencegah timbulnya konflik di tengah perbedaan. Contoh sikap yang membina toleransi antaragama dalam kehidupan di sekolah adalah A. Memaksakan agama kepada teman yang lain. B. Membuat gaduh saat teman menjalankan ibadahnya. C. Menghormati teman saat belajar agama di sekolah. D. Seorang guru memaksa siswa untuk ikut agamanya. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, menghormati teman saat belajar agama di sekolah. Itu merupakan contoh toleransi yang harus dibina, ya, dalam menyikapi antar beragamnya agama yang ada di Indonesia, ya. Kemudian soal yang ke-16, ada dua ras besar yang ada di Indonesia, yaitu A. Ras Mongoloid Melayu dan ras Melanezoid Papua. B. Ras Mongoloid Asiatik dan ras Kaukasoid. B. Ras Australoid, Wedoid dan ras Kaukasoid. D. Ras Melanezoid Papua dan ras Mongoloid Asiatik. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, dua ras besar yang ada di Indonesia yaitu ras Mongoloid Melayu dan ras Melanezoid Papua. Kemudian soal yang ke-17. Perilaku toleran dalam berbagai aspek kehidupan dapat memperkuat A. Integrasi bangsa, B. Disintegrasi bangsa, C. Sifat rasisme, D. Rasa kedaerahan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, dapat memperkuat integrasi bangsa. Kemudian soal yang ke-18. Di bawah ini cara menjaga kebinekaan kecuali A. Membangun hubungan dengan orang lain. B. Menghargai setiap agama yang ada di Indonesia. C. Berlaku adil kepada setiap antar gender. D. Mengucilkan orang lain karena beda golongan. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali D. Mengucilkan orang lain karena beda golongan bukanlah cara menjaga kebinekaan. Kemudian soal yang ke-19. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini. 1. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. 2. Agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat. 3. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa Eropa. 4. Agama Islam dibawa oleh pedagang Malaysia. 5. Agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang benar terhadap proses terjadinya keberagaman agama di Indonesia adalah A. 1, 2, 4, B. 1, 2, 5, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 5. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, 1, 2, dan 5. 1. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Kemudian yang kedua, agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, yaitu dari Arab dan juga dari Cina, ya. Kemudian yang kelima, agama Konghucu itu dibawa oleh pedagang dari Cina. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-20, soal yang terakhir. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara, termaktum dalam sila titik dengan lambang titik. A pertama lambangnya bintang, B kedua rantai, C ketiga pohon beringin, D keempat kepala banteng. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, termaktum dalam sila ketiga dengan lambang pohon beringin. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan PPKN, ya. Ini latihan soal bab 4, ya, yaitu kebinekaan Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, apalagi channel kakak masih baru, ya. Butuh bantuan teman-teman supaya channel kakak ini semakin cepat berkembang, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.